masih bisakah saya dengar permintaan maaf yang seolah-olah membuat korban? Dikenal dengan julukan pebasket sombong, pria ini pernah menjadi raja di atas lapangan. Namun kejayaan Densu di lapangan basket harus terhenti akibat cedera parah. Tak menyerah pada keadaan, ia mencoba peruntungan di dunia seni peran. Kalau dia di kampus gimana? Tahun 2020 menjadi titik balik. Lewat kanal YouTube Curhat Bang, Densu bertransformasi menjadi salah satu podcaster paling berpengaruh di tanah air. Keberhasilannya bukan tanpa strategi. Karakter sombong yang ia bangun justru menjadi branding unik yang disukai milenial dan para Gen Z. Coba IP dulu deh lu cerita. Jangan dong, masa IP gua? Iya apa gitu yang ada IP-nya? Nggak ada pensiun. Baru-baru ini, ia menunjukkan aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Pengiriman barang untuk ke Sumatera. Betul. Kemarin kan kita udah kirim berapa ton. Ini kita kirim lagi kurang lebih 5 ton. Barang-barangnya udah di packing. Nanti segera akan langsung dikirim. Barang-barangnya tuh mulai dari kebutuhan untuk makanan. Terus juga kebutuhan untuk rehabilitasi. Nanti kalau sisanya untuk kebutuhan makan, sembako, apa semua kita ambil dari sana. Supaya untuk majuin juga perekonomian yang ada di sekitar situ. Selamat malam, selamat Natal. Program Rosi malam ini edisi spesial Natal. Bersama seorang yang pernah jadi atlet basket, aktor film, dan kini punya podcast berjudul Curhat Bang. Dia adalah Denny Sumargo. Hai Densu. Halo Ibu. Aku nih dari tadi bangga banget lo duduk sini. Ini kan duduk orang-orang besar semua nih. Kamu juga besar. Saya badan saja yang besar. Ibu Mega ngomongin kelapa sawit di sini kan? Yes. Oh iya baik. Saya nonton klipnya. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih dan udah lama banget sebenarnya. Dan ini edisi spesial Natal. Ya. Densu Natalan kan? Masih Natalan. Merry Christmas ya Den. Selamat Natal juga. Semoga Natalan. damai menyertai ya. Amin, damai Natal untuk kita semua. Ya, amin. Natalan lo kemana? Aku Natalan itu di rumah sama kebetulan Mama tuh datang ke Jakarta. Jadi makan bareng. Kan Mama tinggalnya di Makassar. Oke. Jadi tadinya memang ada planning tuh Natalan di luar kota. Cuma karena Mama mau datang ke Jakarta dan akhirnya kita pikir di Jakarta aja. Karena menurut saya Natal itu maknanya kan berkumpul juga dan berbagi kasih. Dan itu adalah waktu untuk kita berhenti sebentar untuk melihat segala sesuatu dari POV yang berbeda dengan penuh kasih lah ibaratnya. Iya. Waktunya berbaik-baikan gitu. Kayak Idul Fitri kan, baik-baikan. Gitu. betul. Habis itu baru kita berantem lagi. Dan Iya. kalau aku masuk ke tema yang paling baru. Iya. Kita semua ikut merasakan prihatin, berbela rasa dengan apa yang terjadi di Sumatera. Iya. Dan aku ngelihat Densu tuh sempat marah atau geram lah ngelihat bagaimana penanganan soal bencana Sumatera. Apa cerita? Sebenarnya aku nggak marah, cuma aku merasa ada hal yang juga aku perlu suarakan. Karena aku tuh jarang sekali bersuara Mbak Rosi. Karena aku ngerasa suaraku itu hanya akan membuat segala sesuatu tambah riuh, aku nggak mau. Oke. Cuma Tapi karena aku melihat saat itu kondisi yang dialami oleh saudara-saudara di Sumatera, Aceh, Sumut, Sumbar, terutama Aceh itu kabupaten yang terdampak kan banyak sekali. Aku melihat sebenarnya saat itu narasi yang ada di sosial media itu sangat mengganggu. Narasi di mana seolah-olah pemerintah itu nggak hadir. Narasi di mana seolah-olah pemerintah itu cuek. Pemerintah itu tidak punya empati. Sedangkan aku pribadi melihat TNI Polri turun. Pesawat-pesawat TNI, helikopter semua pada bantu. Presiden turun. Menteri turun. Ya kan semuanya tuh ibaratnya turun ke sana gitu loh. Cuman yang aku memang lihat saat itu adalah kejelasan daripada status bencana alam ini dan tindakan yang harus diambil itu seperti kurang cepat dan tegas. Aku juga punya harapan. Harapannya apa? Di pemerintahan Pak Prabowo itu bagaimana pemerintahan ini bisa memberikan sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan parameter yang lebih tinggi. ya.
penanggulangan bencana yang selama ini kita alami itu sudah menjadi satu evaluasi yang harusnya kita perbaharui. Mulai jadi maksudnya bersuara itu karena merasa kurang cepat atau sama seperti banyak orang ini harusnya jadi status bencana nasional. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk bersuara? narasi tentang status bencana nasional buat saya adalah narasi hanya tentang Bapak mau mengesahkan atau tidak. Oke? Tapi buat saya pribadi adalah respon yang harus Bapak lakukan saat itu bersama dengan stafnya harusnya bisa lebih berani untuk masuk ke daerah yang lebih jauh terisolasi. Yang beberapa hari mereka di sana itu sempat tidak tahu harus ngapain untuk bisa langsung turun langsung gitu loh. Kita kan, Bapak kan punya semua keperluan itu. Maksudnya gini, udah nggak apa-apa deh nggak ada bencana nasional. Tapi segala sesuatu yang terjadi di sosmed itu menjadi pantauan. Oh ini ada nih daerah yang belum ini. Itu langsung kirim bantuan ke sana. Ini kita harus bergerak. Dan kalau perlu bikin pusat komando langsung di lokasi. Berarti ground zero-nya ada di situ gitu loh. Pak SBY pernah ngelakuin itu kalau saya nggak salah. Crisis center-nya ada di situ. Betul. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang mereka harus lakukan ke depan dan pemerintahnya hadir seperti apa. Bukan pemerintah yang nggak hadir. Nah aku juga. Tapi presence-nya itu dirasa kurang ya? Betul. Jadi menurut aku apa yang pemerintah lakukan sudah benar. Cuma apa yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kecepatan dan responnya bisa lebih jelas dan cepat. Itu saja sih. Makanya aku bersuara. Dan ada titipan pesan nggak sebenarnya Densu bersuara kayak gini? Ya titipan pesan adalah jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo akhirnya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya membuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah menjadi gap yang terlalu jauh. Karena aku melihat trust isu antara pemerintah dan masyarakat itu gapnya udah makin jauh. Wow, udah makin tajam analisanya Densu. Lumayan, saya sedang beranalisa. Iya, wow. Saya sedang jadi orang lain tadi ya. Wow, jadi Kaget jangan sampai ada yang menunggangi Pak Prabowo sehingga makin jauh dari masyarakat. Betul, karena kan gini. Ini paling politik Bapak ini. Iya mulai ya, saya terinfluence Ferry Irwandi kayaknya ya. Jadi saya ngerasa kayak, saya ini kan tidak terlalu suka politik. Karena menurut saya politik itu suatu hal yang sangat membingungkan dan penuh dengan cover wajah gitu loh. Panggung depan, panggung belakang lah. Betul. Cuma aku ngerasa bahwa kalau aku sekarang punya kapasitas untuk bersuara, saya pengen pakai suara saya untuk membantu dan menetralisir segala sesuatu yang akhirnya membuat tabrakan dan pergesekan yang membuat api yang terlalu besar. Oke, sorry. Jangan sampai ada api yang semakin besar. Tapi dari mana parameternya ketika seorang Densu bisa mengatakan bisa sampai pada analisa, jangan sampai ini ditunggangi loh Pak Prabowo, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu makin jauh dari apa yang menjadi rosonya publik, gitu kan? Iya, betul. Kok bisa Densu sampai pada analisa ada yang menunggangi nih supaya Pak Prabowo itu ya makin turun elektabilitasnya, gitu nggak? Iya, saya merasa begitu dan juga respon daripada pihak komunikasi publik dari orang sekitar Pak Prabowo harusnya lebih mempelajari dan mengevaluasi respon-respon yang diberikan oleh Pak Prabowo dan juga komando-komando di bawahnya. Kenapa? Karena setiap kali respon itu keluar, itu mempengaruhi sekali elektabilitas daripada Pak Prabowo. Kasus demo Agustus kemarin, itu saya sudah melihat banyak sekali hal-hal yang membahayakan negara kita dari dalam. Kenapa? Demo itu kan kemarin tidak berjalan sendiri. Awalnya demo itu dilakukan oleh mahasiswa yang resah yang kemudian mewakilkan aspirasi masyarakat supaya Dewan Perwakilan Rakyatnya bisa menerima dan mendengarkan. Tapi seiring berjalan, saya kan turun ke lokasi, saya hadir pada saat demo itu, bahkan saya berjalan di malam hari untuk ngelihat keadaan. Kenapa? Karena saya khawatir. Khawatirnya apa? Ketika demo itu pecah, menjadi sebuah kerusuhan, penjarahan itu terjadi. Orang-orang yang kayak saya di tahun 98, itu pasti babak belur. Di depan mata saya waktu itu masih SMA, saya melihat pembunuhan, kemudian dan buat saya itu tetap satu trauma yang besar walaupun saya tidak mengalami dampak langsung. Saya bisa membayangkan orang-orang yang non mayoritas ini, ya saya nggak usah sebut suku atau ras, di mana mereka akhirnya bisa menjadi korban lagi. Padahal kita punya semangat yang sama loh untuk membela negara ini. Dan kita punya semangat yang sama untuk menjaga bangsa ini. Cuma kemudian akhirnya kita dibenturkan untuk sebuah kepentingan yang sama-sama. Sebenarnya kita kan cuma punya satu misi. Kita pengen keadilan sosial.
Iya. Kita pengen persamaan hak, kita pengen lapangan kerja. Kita bukan pengen ribut dong. Iya. Kita bukan pengen memperkaos seseorang, bukan pengen menjarah barang orang, bukan itu kan tujuannya. Tapi kok bisa ending ke sana? Itu kan suatu hal yang sebenarnya kita harus sama-sama memahami bahwa kita boleh komplain, kita boleh akhirnya menyampaikan aspirasi dan menunjukkan rasa ketidaksukaan kita, tapi jangan sampai akhirnya itu memecah belah. Dan harus ada orang yang menjaga itu ya, walaupun sedikit orang-orang itu ya. Saya berharap saya bisa jadi bagian daripada itu, walaupun akhirnya saya juga pasti dihimpit dari dua arah gitu loh. Dan Densu ingin sebenarnya menjadi bagian yang mengingatkan pemerintah, Ya. a.k.a. Pak Prabowo. Betul, bukan hanya pemerintah, mengingatkan pemerintah dan juga rakyat. Saya waktu hadir di demo Agustus 2025 kemarin, saya kan tidak menyangka saya akan berorasi. Dan saya orasi itu bukan di depan pintu DPR, di dalam DPR, di depan militer. Orasi saya dua arah. Pertama kepada pihak DPR, kedua kepada rakyat kita sendiri. Boleh dong kita menyampaikan sesuatu, boleh, tapi sampaikan dengan adab. Kenapa? Kita bangsa yang punya adab. Jangan kita hilangkan adab itu warisan, itu value. Banyak bangsa yang sukses di luar sana, tapi kalau bangsa itu sukses tapi they don't have the value, so kesuksesan itu buat apa? Value bangsa kita itu apa? Kita punya martabat, kita punya adat, kita punya adab, kita punya tata cara, kita punya sopan santun, kita tahu bagaimana caranya kita memaafkan orang lain dan juga kita menyelesaikan sesuatu dengan gotong royong. Dan banyak hal value-value yang akhirnya mulai terkikis. Terkikis oleh apa? Terkikis oleh perkembangan zaman, mobilisasi, teknologi dan lain-lain yang akhirnya membuat kita itu merasa jauh daripada nilai-nilai luhur value yang sudah diturunkan oleh orang-orang tua kita gitu loh. Gile, kok baru tahu? Apa itu? Lo pinter juga ya? Lumayan ya, lumayan ya Allah. Iya, ini soalnya Rossi yang Aduh. kita Wow. lihat lawan lah. Wow, perspektif politik lu boleh juga. Lumayan ya, makanya saya ditawarin kemarin. Sebenarnya lumayan di tepi jurang loh. Iya. Omongan lu nih. Iya, lumayan. Soalnya banyak Densu kan bisa dibilang banyak dari podcastnya urusan curhat-curhat pribadi. Aib Tapi orang. ternyata di balik itu lu punya pandangan dan perspektif politik yang tajam loh analisanya. Masa ya? Lumayan lah. Aku nggak itu. Aku pribadi aku nggak merasa diriku pinter, nggak merasa diriku juga tahu tentang politik. Cuman itu semua berangkat dari hati saja. Aku melihat segala sesuatu itu dari hati yang lebar. Karena aku melihat bahwa politik itu bagian daripada demokrasi kita dan bagian daripada kehidupan juga kan. Ya, dan sebenarnya masuk partai politik dan berpolitik praktis itu satu hal. Tapi dalam setiap keseharian hidup kita, apa yang kita lakukan, kamu misalnya dengan sudut pandangmu mewawancarai seorang, itu adalah bagian dari pilihan politik juga. Betul, itu Nah, Densu agak khawatir ya kalau penanganannya dianggap mengecewakan. Ya. Maka itu bisa membahayakan pemerintahan. Dalam hal ini Pak Prabowo. Tadi soalnya kamu nyinggung soal mengganggu. elektabilitas. Mengganggu, itu satu. Pak Prabowo ini kan baru setahun, menuju 4 tahun. Kalau saya pribadi, saya jujur ya, pilihan presiden yang diberikan kepada saya kemarin itu nggak ada satupun yang membuat saya terpanggil, jujur. Tapi apapun yang dipilih masyarakat, kita harus fair. Ya. Mau berapa persen yang kita pilih itu Pak Prabowo menang, mau kamu pilih atau enggak, you harus kesatria bro. Ini presiden lo, jaga gitu loh. Saya ingin menjaga Bapak supaya pada saat 5 tahun Bapak bekerja, Bapak bisa menyelesaikan dengan baik. Jangan sampai 5 tahun itu berakhir pora-poranda, kita kan juga nggak mau gitu. Karena kalau Bapak kenapa-napa, kita juga kenapa-napa gitu. By the way Densu, tapi kalau misalnya ngomong politik gini, pernah nggak ditelepon untuk bilang, udahlah lo nggak usah ikut-ikutan politik gitu? Saya pernah ditelepon, ditawarin untuk menjadi bagian dari politik dengan penawaran yang sangat menggiurkan. Kemudian Suruh jadi apa? saya nggak bisa bocorin, cuma pastinya salah satu ya penting lah gitu dengan Stafsus. ya di daerah situ lah ya. Tapi kemudian saya nggak bisa bocorkan, ya nggak enak juga. Terus kemudian dengan ya nilai-nilai materi yang bisa cukup baik gitu loh. Kenapa ditolak? Karena saya ngerasa belum kesana panggilan saya. Saya masih merasa saya masih harus mengerjakan apa yang saya harus kerjakan sekarang. Tapi saya siap membantu. Membantu untuk apa? Membantu untuk menjaga negara ini menjadi lebih baik sebagai bagian dari warga negara. Saya nggak ngerasa kontribusi saya gede kok. Tapi dengan kalau misalnya dengan apa yang saya punya bisa membantu, saya kasih gitu. Saya mulai ada panggilan ke sana karena saya melihat bahwa mungkin usia di mana ya sudah waktunya saya Sudah berhikmat. ya dulu saya bantu negara lewat jadi atlet.
bela negara sebagai atlet, sebagai bagian dari tim nasional, wajah dari tim nasional. Sekarang ya dengan saya dikasih kepercayaan oleh masyarakat, mungkin lewat podcast, lewat mana ya. Kalau misalnya saya bisa bantu dengan bersuara, kenapa tidak gitu. Cuma saya juga tidak mau kemudian saya menggunakan suara saya hanya untuk sekedar mengejar exposure. Karena untuk mengejar exposure itu buat saya tidak fair sekali. Kemudian saya menunggangi kondisi politik dan isu sosial yang ada di dalam, tapi saya tidak punya ketulusan dalam mengaplikasikan apa yang harus saya kerjakan berupa podcast atau berupa memanggil narasumber. Seolah-olah saya harus jadi berpihak kepada satu sisi. Itu menurut saya tidak fair sekali gitu. Oke, jadi kalau soal podcast itu kamu juga punya purpose ya artinya ya. Nggak melulu tentang sekedar mencari AdSense, mencari viewers. Tapi nah itu salah satu keberpihakan terhadap satu isu itu juga seorang Densu miliki. By the way, sekali lagi aku masih penasaran. Jadi, Kan dia gemes dia sama gue. Jadi, tadi soalnya wah ini jangan sampai menunggangi Pak Prabowo. Kenapa menurutmu kan udah kamu sendiri merasa lihat ya bagus, Ya. sudah ada di situ TNI Polri of course gitu. Ya. Tapi apa aspek politik apa yang menurut kamu ini berbahaya kalau kelamaan ditanganinya dan berbeda dengan persepsi publik saat ini? Iya, karena setiap pemerintahan itu, setiap kepemimpinan yang ada di situ pasti ada counternya, nggak mungkin nggak. Sejarah sudah menyatakan itu. Dan tidak mungkin hanya dua sisi. Yang satu oposisi pasti ada pihak ketiganya, nggak mungkin nggak. Pihak ketiga apa? Yang berhubungan dengan segala sesuatu untuk kepentingan pasti masalah ini. Nah oleh karena itu menurut saya apa yang sekarang ini dialami oleh Pak Prabowo pasti akan terguncang dari dua sisi. Pihak oposisi pasti mengguncang, dari pihak yang ketiga juga Kita pasti. nggak punya oposisi? Oposisi Pak Prabowo masa nggak ada? Pasti ada lah. Ya, secara di parlemen ya tidak ada PD Perjuangan. Tetapi kan selama ini kan juga kan hubungannya sebanyak aktivis bilang sebenarnya kita nggak ada penyeimbang, semuanya kan berjalan dalam sistem pemerintahan. Baru era ini kursi atau persentase di parlemen yang sama dengan eksekutif itu terbesar sepanjang sejarah. Iya itu kan tampak dari data kan yang kita lihat Pak kan. SBY, Pak Jokowi itu paling tidak masih ada mereka yang di parlemen yang tidak ada di kabinet itu paling tidak di atas 20%, di atas 30%, partainya lebih dari satu. Baru kali ini loh terbesar sepanjang sejarah hanya satu partai yang di parlemen yang nggak ikut eksekutif. Jadi rasanya mau bilang kita ada oposisi nggak ada tuh. Ya itu secara apa yang kita lihat. Cuma kan di balik layar itu semua kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ini aku bicarakan bukan hanya yang terlihat tapi apa yang tersirat juga kan pasti ada di situ. Menurut aku nggak mungkin nggak ada dan itu udah pasti ada gitu. Memunculkan wajahnya itu kan tinggal masalah waktu saja. Tapi apa yang sekarang terjadi dengan polemik-polemik yang dihadapi di era pemerintahan Pak Prabowo itu menunjukkan kan bahwa pihak itu ada gitu. Banyak loh di sosial media buzzer-buzzer yang kemudian menghantam narasi-narasi pemerintah, di mana pemerintah itu sendiri juga ya jujur ya komunikasi publiknya itu memancing. Membuka ruang untuk digoreng dan ditabrakkan gitu loh. Itu yang saya kadang-kadang contoh misalnya contoh. Saya nggak berani. Sudah tahu sendiri lah di publik seperti apa gitu. Saya merasa kayak apa sih ini tujuan daripada statement ini, tujuannya apa gitu loh. Pengen dinunjukin apa gitu loh. Karena sebuah kalimat yang keluar itu seperti senjata atau pisau yang kemudian dia bisa melukai atau bisa untuk memotong sesuatu demi menolong seseorang gitu. Jadi kadang-kadang aku ngelihat statement-statement yang keluar, nggak mungkin ini orang yang tidak pintar, ini orang pintar semua. Rata-rata pasti orang sekolah tinggi. Tapi kenapa statement-statement yang keluar itu seperti seolah-olah ingin memancing bahwa narasi itu bisa kita goreng dan kemudian bikin kita publik marah lah gitu kan. Marah gitu loh. Nah, Padahal yang ada di pemerintahan sekarang nggak kurang-kurang lah pinternya gitu. Menurut aku begitu. Jadi aku suka menyayangkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat sendiri atau pemerintah daerah sendiri, ya pemerintah lah pada keseluruhan, dengan rakyatnya itu kayak orang musuhan. Jadi kayak aku melihat kayak orang di rumah tangga, yang satu ngomong pakai bahasa apa, yang satu ngomong pakai bahasa apa. Jadi kayak love language-nya nggak nyambung. Jadi aku ngerasa gitu. Nah aku ngerasa kayak ini kalau love language-nya nyambung, ini pasti negara keren banget. Nah rakyat itu semuanya punya kepentingan yang satu gitu loh. Rakyat kita itu sabar. Dari tahun ke tahun bagaimana penderitaan yang mereka alami.
luka yang mereka bawa, mereka tuh sabar loh. Mungkin Jadi jangan kesabaran ini jangan taken for granted. Kan sabar ini. Jadi kemudian bisa jadi semena-mena atau ya lu emang sebagai rakyat ya lu terima aja. Betul. Kita lanjut lagi ya. Soalnya ini bukan podcast. Kalau podcast kan lu bisa lanjut terus. Seru sekali kan? ya ngobrolnya ya. Lu kan bisa AdSense. Kalau kita harus ada break iklan. Oke, Densu. Baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rosi. Edisi Natal kali ini saya bersama Denny Sumargo. Ia dikenal dengan konten Curhat Dong Bang. Curhat Bang nggak pakai dong. Oh iya dong, Curhat Bang di podcastnya yang saat ini subscribernya udah 8,78 juta. Enggak, 8 jutaan lebih lah gitu. Emang kenapa sih kalau patokan subscriber ya? Orang-orang tuh selalu melihat podcast besar tuh patokannya subscriber ya? Ya, itu menunjukkan bahwa banyak yang ngikutin. Suka gitu. Iya. Well, itu tidak salah satu jaminan, tapi itu menunjukkan bahwa kamu sekarang berpengaruh. Saya itu nggak sadar kalau saya berpengaruh jujur Mbak Rosi. Saya itu baru sadar memang ya mungkin di tahun 2025 ini saya mulai merasa sadar kenapa? Karena ada beberapa kejadian yang membuat saya ngelihat ini pengaruh podcast ini udah sampai sejauh ini ya ternyata. Iya, gitu. iya. Padahal kan awalnya kamu kan bikin Curhat Bang itu kan lebih kepada isu-isu personal ya. Ya yang nggak penting sih sebenarnya gitu loh. Ya bukan nggak penting lah, ringan gitu. Ringan betul. Terakhir soal bencana Sumatera kamu mewawancarai Dirty Vote dan di Dwi Laksono, nggak ditelepon tuh sama seseorang di pemerintahan. Udah mulai di tepi jurang Anda ya? Iya kayaknya ya, tapi aku nggak ngerasa aku bermain di tepi jurang. Kenapa? Karena menurut aku jurang apapun itu selama kita tulus kita bisa lewati dengan baik. Nggak takut ini ya, nggak takut kehilangan pendukung. Yang tadinya melihat Denny Sumargo tuh udahlah kita ngomong yang seru-seru tentang si ini pacaran sama si ini kenapa Wulan Guritno kulitnya nggak mulus gitu. Nggak takut ya misalnya dibilang bahwa udah lu nggak usah ikut-ikutan politik gitu. Mengapa politik kemudian buat kamu matters? Jadi gini, di podcast aku itu aku punya banyak sekali POV. Ada politiknya berapa persen, ada sportnya berapa persen, ada isu rumah tangganya berapa persen, ada isu sosialnya berapa persen, ada isu kriminalnya berapa persen dan lain-lain gitu loh. Karena memang secara ketertarikan saya tertarik dengan semua itu. Jadi saya tertarik dengan semua komponen dalam kehidupan, bahkan untuk masalah gaib gitu. Jadi buat aku sendiri pribadi itu hal-hal yang mendasari saya secara insting kemudian mengundang, membahas dan mengembangkan konten itu sendiri. Dan yang kedua, kebutuhan saat itu kadang-kadang hati saya terpanggil untuk ikut membantu dan menyuarakan lewat platform saya. Jadi saya harus memutar otak bagaimana caranya supaya materi yang kita bahas narasumbernya juga tepat. Seperti apa yang Mbak Rosi lakukan pasti bersama dengan tim yang lain. Supaya isinya juga dedek, edukasinya dapat tapi di bawahnya juga dibungkusnya dengan asik gitu. Ya, ya. Nah itu yang karena isu berat bisa juga dibawakan dengan santai kan. Betul sekali. Karena berapa kali aku coba lihat orang selalu meminta konten-konten edukasi. Tapi begitu dibikinin orang nggak nonton banget gitu loh. Nggak banyak yang nonton gitu. Malah sukanya yang aib-aib orang. Nah ketika dibikinin yang aib ada juga kadang-kadang yang komplain. Ada juga yang enggak. Dimana jangan buka-buka aib gitu loh. Jadi memang ada plus minus. Cuma buat aku kembali kepada takut gak kalau kehilangan penonton atau fans? Tujuan aku sebenarnya awalnya bukan mencari fans atau pengikut. Karena buat aku fans atau pengikut itu sesuatu yang harusnya datang bersifat organik. Tapi materi yang aku ingin ciptakan adalah sesuatu yang akhirnya bisa bersifat panjang. Aku sering banget bikin konten cerita orang yang percaya atau enggak, saya yakin 10 tahun lagi orang masih nonton. Oh ya? Karena ada nilai kehidupan di dalam konten ini. Oke, jadi kayak everlasting stories ya? Betul. Di mana orang bisa belajar dari kesalahan orang itu, bisa belajar dari pengalaman orang itu, atau bisa mencari sebuah jawaban di dalam konten itu. Tapi kamu juga pernah tuh, aku heran, apa sih kenapa orang mati jadi kuntilanak? Nah itu sebenarnya lebih kurang penting ya, karena saya juga bingung dengan narasumber saya saat itu, makanya saya undang gitu loh. Saya pengen dengar ceritanya, bagaimana cerita gaibnya seperti apa. Karena kadang-kadang ketika kita interview orang itu kan kadang-kadang nggak semua ceritanya nyambung juga sama logika kita kan. Nah ketertarikan saya terhadap semua hal itu serandom itu Mbak Rosi.
Oh ya? Dan buat saya itu semua sangat menyenangkan gitu loh. Karena untuk menjadi pintar bukan pilihan paling utama buat saya. Kadang-kadang menjadi orang anak kecil yang polos, yang kayak ngedengeri cerita dongeng itu seru juga gitu. Dan buat aku itu semua menjadi bagian daripada podcastku. Sport, apalagi tadi Sport, isu sosial, isu rumah tangga, ya perselingkuhan dan lain-lain. Kemudian isu sport, kemudian politik. gaib, politik, semua ada. Semua sama, nggak ada yang paling interest. Aku sebenarnya jujur ya, kalau ditanya interest, aku tuh nggak terlalu interest interview orang. Oh, lah kenapa bisa jalan dengan sukses? Saya juga bingung. Jadi saya tuh nggak suka nonton podcast, saya nggak suka nonton interview, saya nggak suka interview orang, dan saya nggak suka diinterview sebenarnya. Cuman memang ternyata it's just a part of life di mana saya harus belajar menikmati. Waktu itu saya bikin konten lebih ke sport. Basket sombong waktu itu karena saya suka activity dan berkeringat dan juga very mobile. Setelah itu ya pasti ada jenuhnya juga. Nah habis aku diundang podcast sama Deddy Corbuzier, terus aku berpikir gue bisa nggak ya ngelakuin apa yang Deddy lakuin. As simple as that. Jadi terinspirasi sama Podcastnya Deddy. Karena aku kalau ngelihat Om Deddy itu kalau misalnya podcast orang, kayaknya dia kalau podcast orang itu seru sekali. Nah aku juga pengen berada di posisi yang sama. Coba aku bikin dengan konsep yang versi gua yang sederhana itu di meja makan saya. Jadi saya nggak bikin studio, itu meja makan saya dengan tampilan yang sangat sederhana. Dan waktu pertama kali saya bikin podcast itu nggak ada lighting tambahan. Jadi lampunya cuma kuning-kuning gitu Mbak. Gitu loh. Jadi kalau nonton yang dulu-dulu itu kerasa sekali. Waduh ini kayak tempo dulu gitu loh. Ya udah aku bikin podcast dengan mengundang salah satu yang lagi viral saat itu Lutfi. Dengan kata-kata anjay yang kemudian itu menjadi polemik di masyarakat. Dalam hati gue ini apa ya, akhirnya saya undang, rasa penasaran aja saya undang. Saya posting video pertama yang nonton satu hari 500.000. Saya kaget, orang nonton ya, berarti saya ada bakat ini gitu ya. Saya terusin aja seorganik itu. Sampai akhirnya saya belajar dari satu video ke video lain, tahun ke tahun, di mana podcast saya itu di framing dengan banyak cerita. Orang meninggal, podcast keramat. Terus kemudian kasus donasi, wah banyak banget. Jadi saya sampai ngerasa kayak saya ditaruh Tuhan di sini nih kenapa ya? Apa ada maksud Tuhan dengan saya di podcast ini? Kalau memang ada maksud Tuhan dengan saya di podcast ini, dengan otoritas yang dikasih ke saya, izinkan saya menggunakannya untuk kebaikan suatu hari nanti. Bener banget. Gitu. Itu kamu udah dipakai Tuhan. Semoga ya. Untuk punya podcast, subscribernya luar biasa. Dan Densu, lu tahu gak, lu sekarang bagian orang, ya mungkin orang bilangnya influencer ya. Yeah. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Kamu pembentuk opini dan itu sesuatu yang tugas yang gak gampang. Karena tadi yang aku bilang harus tetap punya purpose kan. Sebagai pembentuk opini, opini seperti apa yang ingin kamu shape, apa yang ingin kamu lekatkan gitu. Betul. Nggak mudah, tapi dari cuman seorganik itu kamu bilang, tapi kamu udah jadi kayak gini itu luar biasa banget dan udah jalan ibaratnya jalan yang Tuhan kasih buat saya. Tapi tanggung jawabnya besar, tanggung jawab itu di situ besar. Aku mau tanya itu, kamu merasa punya tanggung jawab nggak? Ya. Ketika wawancara kalau mati dari kuntilanak terus ini kira-kira pesan Sudah lah, moral kalau masalah begitu tonton aja, udah itu hiburan gitu loh. Gak usah banyak cincong ya. Iya, kalau masalah-masalah lain oke lah, saya ikut coba untuk membantu sejauh mana. Ya banyak yang, tapi dari pelajaran saya kadang-kadang tanggung jawab itu juga kita harus bijak dalam mengambil sikap. Saya menjadikan tanggung jawab itu sebagai prioritas dalam hidup saya. Saya terperangkap di dalam satu kondisi yang saya jujur kalau ditanya saya sesali. Tapi saya bukan orang yang hidup dalam penyesalan. Apa itu? Jadi ketika saya akhirnya coba untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa, ternyata niat saya itu dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Di situ saya akhirnya melihat bahwa ini pola politik yang sangat berbahaya. Dan kita nggak boleh terlalu naif. Ya. Dan saya juga tidak bisa kemudian mengatakan saya orang baik. Saya juga nggak bisa mengatakan apa yang saya lakukan itu tulus. Karena itu akan menjadi satu kalimat yang akan di framing seolah-olah ya kalau orang tulus tidak akan ngomong dirinya tulus. Kalau orang baik tidak akan ngomong dirinya baik. Tapi saya harus bisa keluar dari situ dengan sikap dan tindakan. Akhirnya ada konsekuensi yang harus saya ambil dan ada luka yang harus saya terima. Dan saya berkata pada diri saya, ini pelajaran paling besar Denny.
bahwa apa yang kita lakukan konsekuensinya tetap ada. Siap nggak? Kalau cuma mau main aman, tidak mau terluka, kita nggak bisa panjang nih. Dan kita mungkin tidak akan pernah lebih besar daripada ini. Akhirnya saat itu saya memutuskan bahwa oke, kita harus berjalan untuk siap menerima segala konsekuensi, hujatan masyarakat dan mungkin ketidaksetujuan masyarakat yang akhirnya dilempar ke kita. Akhirnya saya dari situ tuh baru bisa ngerti, oh posisi pemerintah tuh kayak gini juga kali ya. Posisi presiden kayak gini juga. Berarti gitu. dari situ pelajaran berharga kamu menjadi seorang podcaster, yaitu oh ini sebuah tugas yang gak cuma ngemeng-ngemeng. Tetapi ada satu yang lebih mulia juga dari situ selain hiburan, tetapi ada satu tanggung jawab yang harus diemban. Bahwa luka itu ada perjalanan, tetapi itu justru kayaknya bikin kamu makin tumbuh dan makin besar. Mungkin ya, karena bagian daripada kehidupan itu adalah penderitaan. Penderitaan itu kan shape the person gitu loh. Bagaimana besi mengasah besi, manusia mengasah manusia. Keadaan mengasah mentalitas kita untuk bertumbuh jadi lebih besar. Karena alam itu tidak pernah salah memilih. Alam itu sudah menyiapkan sebuah kondisi untuk nge-pressure dan memberikan challenge untuk semua pihak. Tapi yang keluar pasti orang itu dan orang itu yang pasti terpilih. Luar biasa. Gitu, itu yang saya belajar ya. Wah, kita sudah mendengar khotbah ibadah Natal. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Saat ini kita sedang berbincang di edisi Natal. Dan kali ini ya seorang podcaster dengan subscribernya lumayan banyak, bukan banyak banget. Dia punya panggung, tetapi ternyata saya bicara di bagian sebelumnya, ia punya tanggung jawab yang besar atas panggung yang dibangunnya. Saya bersama mantan pebasket, artis dan podcaster Denny Sumargo. Curhat Bang. Curhat Bang. Ini hari ini saya curhat sama Ibu Rosi ya. Curhat Bu Rosi. Semakin tinggi pohon pasti anginnya semakin banyak. Betul. Dan sebagai seorang yang punya pengaruh, Denny menurutku juga sama, kamu dipakai Tuhan untuk terus bisa membuat podcastmu itu punya purpose, punya tujuan yang baik. Nah pertanyaanku jadi gini Den, kadang-kadang aku juga aku kan kerja di media nih. Sebenarnya menurutmu jurnalisme masih perlu nggak ya? Jurnalisme pasti perlu sampai kapanpun dunia ini kiamat. Kan udah ada podcaster, jadi wawancara-wawancara seperti ini rasanya apa masih perlu nggak? Gue kadang-kadang nanya kayak gitu Den. Gue masih perlu wawancara nggak ya? Kan udah ada Denny Sumargo gitu. Televisi masih perlu wawancara nggak? Jadi segala sesuatu itu harus berjalan beriringan gitu. Ada gelap, ada terang. Semua siapa yang gelap? Ya bebas, karena semua punya makna. Kan tadi kan ada wawancara gue, ada wawancara lo. Terus bilang ada gelap, ada terang. Gini, siapa yang gelap, siapa yang terang nih? Gini loh, buat aku segala sesuatu di dunia ini walaupun tidak sempurna itu memberikan manfaat. Maksudnya selalu memberikan warna. Warna gitu. Jadi terserah orang suka di gelap atau di terang, menurut aku itu semua punya dampak gitu loh. Kenapa? Jadi Jurnalisme menurut lo punya dampak yang paling besar buat podcast kita. Podcast mungkin punya dampak untuk si jurnalisme itu sendiri. Karena mereka akhirnya berjalan beriringan. Ketika itu salah satu itu hilang, mungkin dia tidak akan menjadi lebih besar gitu. Nah menurut aku kan yang kita lihat dari helikopter view-nya seperti apa. Kalau aku pribadi, aku senang ketika jurnalisme itu ada dan aku butuh informasi dari jurnalisme itu. Podcast saya tidak mungkin juga akan bisa sedalam itu, sedip itu kalau tidak ada informasi dari jurnalisme atau media-media jurnalis gitu. Dan menurut aku harus berjalan beriringan. Dan kalau ada orang yang berkata bahwa nggak perlu lagi ada jurnalisme, podcast itu udah cukup, menurut aku nggak sepakat sih. Kemarin kan kamu juga bisa lihat live TikTok dari netizen yang datang ke lapangan. Kenapa menurut kamu itu nggak cukup? Gini loh, kredibilitas daripada orang-orang itu kan masih tanda tanya. Sedangkan kredibilitas dari sebuah jurnalisme yang memiliki parameter yang berbeda. Untuk menjadi seorang jurnalis itu kan melewati penempaan dan proses yang tidak gampang. Bu Rosi sebelum duduk di sini kan juga pernah turun di lapangan. Mereka mengalami satu proses di mana menjadi seorang jurnalis itu ada yang namanya integritas yang harus dijaga. Ada sebuah kejujuran, ada sebuah ketulusan, ada penderitaan, ada berjibaku sampai akhirnya menjadi pimpretnya dari sebuah acara atau sebuah TV. Jadi bagaimana kita menyajikan sesuatu itu ya kalau misalnya mengandalkan semua orang bisa, tiktokers bisa, nggak ada jurnalis itu, nggak ada proses itu, nggak ada kejujuran, integritas itu yang akhirnya bisa dilihat jadi sebuah kredibilitas di masyarakat. Karena orang-orang itu bisa saja suatu hari dia menjual suatu narasi yang hoax karena kredibilitasnya. Jadi kamu sendiri bisa speak up di podcastmu juga karena membaca dari media-media arus utama. Betul.
tidak melulu sekedar melihat dari sosial media? Enggak, karena kalau saya cuma melihat dari satu sisi, saya bisa terperangkap dengan sebuah narasi. Sosial media sekarang ini banyak sekali narasinya. Dan semua orang itu tidak melihat atau berliterasi. Mereka itu hanya melihat dari satu sisi. Kalau udah nggak suka semuanya gitu. Kayak ada FOMO-FOMO-nya. Kalau suka semuanya gitu. Tapi substansinya itu kadang-kadang menjadi kabur dan bias dan mereka nggak lihat. Nah aku nggak mau jadi bagian dari itu. Aku selalu melihatnya dari dua arah. Tapi POV-ku ini kadang-kadang tidak dipahami atau tidak nyampe ke mereka. Karena pada saat aku membuat sebuah podcast, sering banget aku menghadirkan satu narasumber. Mereka berpikir saya berpihak sama narasumber itu. Jadi kalau narasumber ini saya nggak hadirkan, nanti narasumber yang fans yang suka yang ini protes gitu. Kadang-kadang kalau ditanya sama saya, Mas Den kalau ngundang suka nggak dari both side? Oh senang banget, AdSense-nya banyak. Jujur saya emang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita undang dari pihak ini, kadang-kadang pihak yang ini diundang belum tentu mau datang. Iya. Pernah ngalamin kan? Iya. Jadi kesannya yang ke framing pada kita bahwa kita berpihak atau Kamu makanya harus disclaimer. iya itu dia. Kamu harus bahwa sebenarnya Curhat Bang mau mengundang A, Ya. tetapi A berhalangan hadir. Jadi kamu disclaimer aja. Asal memang kamu punya niat untuk mengundang ya. Setelah belakang waktu ini baru akhirnya aku mulai melakukan hal itu. Karena akhirnya ternyata podcast itu adalah jurnalisme yang awal-awal tuh jadi belajar. Sebenarnya podcaster itu harus belajar dari jurnalisme. Karena ada poin-poin yang memang harus kita lakukan seperti disclaimer tadi. Ya. Kemudian Apalagi kalau topiknya itu tentang pro dan kontra. Tentang satu kebijakan yang misalnya atau satu isu yang ada dari dua sisi. Contoh misalnya Ya. ijazah Pak Jokowi misalnya. Iya. Nah, nggak Asli bisa. apa enggak tuh ya? Hah? Apa? Asli apa enggak ya? Katanya saya boleh bertanya ya. Kalau menurut Mbak Rosi itu asli Menurut lo? apa enggak ya? Hah? Menurut lo? Waduh, saya speechless ya. Soalnya saya belum lihat aslinya. Waduh, fix lo. Udah main-main tepi jurang nih Curhat Bang nih. Ya nggak apa-apa kan. Kita kan siap berangkat ke Solo. Asik. Iya loh, jadi kalau misalnya itu tentang pro dan kontra itu wajib Iya, cover both sides. Iya. Jadi nggak bisa cuman satu. betul. Nah kalaupun memang kamu nggak bisa ngundang satu ya itu tadi disclaimer. Iya, Gitu. itu yang akhirnya aku belajar kan. By the way kamu pernah nggak Den merasa bahwa kan pasti aku yakin lah Den itu pasti sering ditelepon untuk wawancara aku dong karena aku harus klarifikasi soal klip-klip seperti Pak Zulhas misalnya menelpon Kenapa harus Densu. Pak Zulhas ya dibawa-bawa ya? Iya kan. Beliau lagi sibuk ini ya, ngasih bantuan beras loh. Ya benar itu. Iya, aku nggak ngomong, aku kan cuma mau nanya berarti kan ini sebuah ilustrasi Denny itu sering dimintain bahwa aku mau diwawancara karena ada klip Harrison Ford kalau nggak salah waktu itu kan. Nggih. Nah itu Denny kan langsung Respon respons gitu. Nah oke itu satu soal, tapi Denny pernah nggak merasa bahwa Denny sendiri memang digunain dan ternyata wah Ya. ini sama sekali berbeda dengan apa yang dia ceritain ke aku gitu. Ya, saya pikir kita di dunia ini akan saling memanfaatkan kok gitu. Tinggal masalahnya kita akan baru bisa menilai dia memanfaatkan kita untuk tujuan yang sesuai atau tidak kan. Karena akhirnya aku juga pribadi menyiapkan diriku untuk dengan resiko bahwa saya ada kemungkinan dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik gitu. Dan saya membuka pintu argumentasi atau kemudian siap untuk gentle menghadapi opini masyarakat tentang hal itu. Seperti waktu aku kemudian menerima Pak Zulhas untuk ngobrol atau Pak Menteri Kehutanan atau Ibu CRD atau siapapun lah ya pejabat-pejabat yang memang isu politik yang cukup sensitif. Saya tahu pasti publik akan berpikir wah Mas Denny dibayar ya, Mas Denny pro pemerintah ya. Mas Tapi Denny. dibayar? Saya nggak pernah dibayar sesen pun. Saya pernah ditawarin untuk dibayar. Tapi saya bilang kalau saya dibayar siapa lagi yang punya kredibilitas lebih jauh untuk menjaga keseimbangan dari media untuk bisa mewawancarai dua belah pihak. Ya kan, Ibu Rosi kan di TV, nggak di podcast. Ya kan, biarkan saya di podcast ya punya kredibilitas juga gitu. Ya. Karena buat saya kredibilitas itu jauh lebih tinggi daripada harga nilai mata uang. Jadi kalau saya bisa menjaga kredibilitas saya, mungkin suatu hari nanti dengan kredibilitas saya bisa membantu atau menyelamatkan nyawa orang. Atau banyak nyawa orang gitu loh. Jadi oleh karena itu saya selalu berkata apa adanya. Kan kamu sendiri bilang kan bisnisnya harus bisnis panjang. Iya. Dan bisnis panjang itu hanya bisa terjadi jika integritasnya terjaga. Betul.
Natal tidak sekedar lampu-lampu gemerlap, kado bertumpuk, atau liburan panjang di penghujung tahun. Natal adalah pengingat tentang kerendahan hati. Saya bersama seorang mantan pebasket, artis, podcaster Denny Sumargo. Saya membuka bagian ini Dan karena ternyata saya ngobrol dengan Denny Sumargo melihat sisi lain dari seorang Densu. Kamu tidak saja bisa berakting sombong ketika menjadi seorang atlet pebasket, kamu bisa nanya yang tanpa beban di podcast Curhat Bang. Tapi kamu juga ternyata punya prinsip yang kuat. Mengapa kamu mau bikin podcast ini? Dan aku seneng banget karena Densu mengatakan bahwa bagaimanapun juga harus ada pertanggungjawaban. Denny mau podcast ini lama, podcast itu kan juga menjadi bagian dari media ya. Media orang mencari informasi dan kita tadi sepakat di penghujung di bagian yang lalu itu kalau mau panjang ya kuncinya adalah di integritas. Tapi seberapa besar seorang Denny Sumargo bisa bertahan ketika tawaran itu begitu besar, tawaran kekuasaan, tawaran miliar-miliaran, seberapa besar kamu bisa menolak ya. Tawaran yang menggiurkan itu. Sejauh ini saya pernah ditawari dengan angka yang cukup besar. Seberapa besar? Ya ratusan lah ya. Ratusan ribu? Juta? Ratusan lah ya. Pokoknya. Ratusan apa? Iya nanti lah, abis ini baru kita ngobrol. Ya kalau cuma ratusan aja ya. Ratusan miliar. Pokoknya gitulah ya. Serius Dan? Kamu jangan mancing-mancing saya ya. Pokoknya saya pernah ditawarin. Sampai ratusan M? Ya nominal yang besar. Di mana ya lu jangan bertele-tele. Jangan ratusan M. eksplisit ya. Ya. Tapi nggak usah sampai angka depannya. Tapi pernah ditawarin ratusan M. Ya miliaran lah. Ya, biar kelihatan rendah hati lah ya. Tadi kan lu bilang ratusan. Iya ratusan ya miliaran. Udah lah ya jangan dibahas ke situ ya. Kalian ini wartawan sekali ya. Jadi saya pernah ditawarin. Dan lu tolak? Saya menolak bukan karena... kenapa lu gak nanya gue? Oh mau ya? Lu masih perlu manajer gak? Perlu sih. 30% ya. 35 lah. Jadi waktu itu saya tolak karena kurang. Pas gini doang lu. Harusnya 1 T. Iyalah lah ini mah sono. Ya. Jadi aku ngerasa bahwa nilai yang aku dapat itu pasti bagus untuk kenyamanan dan kelangsungan hidup. Tapi aku suka berpikir bahwa gini, Dan sebenarnya hidup itu butuh apa sih? Oke. Hidup itu butuh makan, minum, tempat tinggal. Oke. Seberapa mewah? Sebenarnya sih kalau kita pikir realistis ya, nggak perlu semewah itu kok. Gitu. Kenapa sih akhirnya orang berbondong-bondong ingin mencapai kemewahan? Karena simbol yang ingin mereka capai sebagai validasi di masyarakat dan dalam kehidupan mereka. Coba kalau nggak ada masyarakat sebagai cerminan itu, nggak akan mereka kejar itu barang gitu. Atau mereka cuman sendirian, dia nggak akan kejar itu. Tapi aktualisasi atau validasi itu bagian dari kebutuhan hidup juga. Atau ketika ratusan M itu ditawari ke Densu, apa yang kan harus ada kontra prestasi ya dong. Densu harus bikin A, B, C. Pasti nggak mungkin. Itu berlawanan dengan nuranimu. Enggak sih, sebenarnya saat itu tidak ada narasi-narasi penawaran untuk scope of work-nya sejauh apa. Lebih kepada penawaran untuk jump in dan kemudian nilai yang bisa didapatkan. Setelah itu mungkin baru ada scope of work and so on. Cuman sebelum scope of work itu di awal aja saya sudah bilang mohon maaf sekali gitu. Bukan saya tidak menghargai gitu. Cuman saya pribadi belum pengen ke situ. Dan saya masih pengen berjalan di jalan yang ini. Saya nggak tahu sampai kapan, tapi saya juga merasa bahwa Denny Sumargo itu harus bisa didefine. Kata pertama integritas. Kata kedua mungkin kejujuran. Dan kata ketiga loyalitas dan yang terakhir mungkin tanggung jawab. Jadi saya ingin mati dengan kalimat-kalimat itu. Saya tidak ingin mati dengan, Denny Sumargo orang kaya ya. No, that's too cheap. Denny Sumargo orang kaya, banyak orang kaya. Betul. Denny Sumargo orang hebat, banyak orang hebat gitu loh. Tapi what is the value, define you, itu menurut saya itu worth it untuk diperjuangkan. Karena yang saya perjuangkan itu bukan hanya sekedar materi. Iya saya cari uang, tapi uang ini ingin saya ubah menjadi sebuah value. What is the value?
Yang akhirnya saya bawa pulang ya itu tadi. Dan itu value yang akan saya legasikan kepada anak-anak saya. One day anak-anak saya akan melihat saya mungkin di siaran ini. Mereka akan mengerti semua pola asa, pola asuh yang saya berikan kepada mereka. Tujuan papa tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Semua yang saya lakukan ini ya untuk anak-anak saya dan untuk orang yang mengenal saya. Bahwa hidup di dunia itu memang kita butuh kebutuhan materi. Tapi ada hal yang kalian lupa. Bahwa materi itu kalian gak bawa pulang ke akhirat. Iya, nggak dibawa mati. Gak boleh mati. Mungkin banyak yang mengerti hal itu. Tapi apa yang kamu bawa mati itu yang orang masih banyak belum paham. Banyak kan orang sibuk dengan amal ibadah, amal ibadah. Ya amal ibadah adalah the bottom line. Dari sebuah keyakinan untuk dibawa pulang. Tapi apa yang sebenarnya terlewatkan daripada orang. What is your value yang lu bawa pulang ke akhirat itu. Kalau lidahmu bisa saya beli. Ya kan? Kalau hatimu bisa saya tuker dengan sesuatu. Udah kelar hidup lo. Bagaimana kita mau ngobrol sama malaikatnya nanti? Bagaimana cara kita mau ngobrol gitu? Kamu bisa manipulasi dia? Ya nggak bisa lah gitu. Jadi ibaratnya saya mungkin saya tidak punya banyak hal di dalam hidup saya yang bisa saya bawa pulang kepada Tuhan saya. Tapi saya bisa bawa pulang value itu. Haleluya. Gila. Ya mungkin ya. Tim lo sampai tepuk tangan tuh. Iya, saya bisa Dia gini ngomong nggak? ya. Atau cuma di layar doang begini? Waduh. Oh emang begitu katanya. Wah hebat, panggung depan sama panggung belakang sama. Jujur nih ya Kak Rosi, saya punya cita-cita terakhir yang ingin saya capai. Jangan. Ini mungkin agak naif ya. Ini terakhir ya, terakhir. The end of everything. Saya pengen sujud di kaki Tuhanku. Kemudian saya bilang, mission accomplished my Lord. This is all the things yang saya sacrifice dengan darah hidup saya. Dengan semua prinsip yang saya pegang kuat. Saya berdarah-darah di belakang. This is for you. This is integrity. This is kejujuran. Ini tanggung jawab. This is the value yang saya bawa di hadapanmu. Ini untuk kerajaan surgamu. Itu yang ingin saya bawa pulang gitu. Wow. Ya itu aja sih, simple as that. Dan itu susah loh. Susah banget. Gila, gue gak nyangka lu Dan. Apa itu? Gue gak nyangka lo maksudnya, ya gue pikir kan seorang Densu, ya kita udah pernah ketemu 1-2 kali waktu itu kamu lagi promo film gitu. Ya aku pikir, ya Densu is Densu gitu. Tapi gue malam ini ngobrol makin dalam sama lo, gue merasa wow ternyata lu pribadi yang unik ya. Unik ya. Ya dan gue gak tahu, baru lihat sekarang lu begitu memegang teguh prinsip integritas, nilai, dan itulah yang ingin lu wariskan buat anak-anak lu. And on top of that, lu ternyata seorang yang sangat spiritualis. Mungkin ya, karena saya merasa bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada satu nama, yaitu Tuhan itu sendiri. Dimana buat saya pribadi apa yang kita kerjakan semua ini tidak akan punya arti kalau tidak ada esensi di dalamnya. Esensi of spiritual buat saya itu suatu hal yang penting. Karena kalau kita terlalu sibuk dengan merasa diri kita benar, keyakinan kita paling benar, tapi kita melupakan esensi yang tersirat di dalam ini untuk kita bawa pulang. Apa esensi itu? Namanya kasih. Dunia ini akan menjadi lebih baik bukan karena orang yang punya kekuatan atau power atau uang yang banyak, tapi orang yang punya kasih. Maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih Pendeta Denny Sumargo. Terima kasih ya. Atas khotbahnya di episode Natal program Rosi ini. Bagus ya pencitraan saya. Dan keren. Thank you. Dan terima kasih selalu menjadi bagian yang saling melengkapi dengan jurnalisme. Sama-sama, semoga Aku respect sekali dengan para podcaster yang juga memberikan wawancara-wawancara berkualitas. Rasanya kita saling melengkapi sayap kiri sayap kanan untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi rosonya publik. Dan keep up good works. Selamat Natal ya Dansu. Selamat Natal, Tuhan memberkatimu. And selamat tahun baru 2026, tahun yang juga semoga penuh berkat untuk kamu, untuk bangsa Indonesia. Amin. Kita doakan semuanya mendapat berkat di 2026. Selamat Natal, damai selalu ada di hati dan lahir dari sebuah harapan di tempat yang sederhana. Kita jaga dengan kerendahan hati dan penuh kasih. Selamat Natal. Thank you. Selamat Natal bagi Anda semua. Selamat berlibur dan berkumpul bersama keluarga.
dan juga selamat menyongsong tahun baru. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.